Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi. Hari ini kita akan praktikum tentang isolator dan konduktor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga semua selalu sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Kita akan belajar praktikum tentang isolator dan konduktor. Apa sih isolator dan konduktor itu? Mari sama-sama kita pelajari dengan praktikum. Oke, sebelumnya Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang ini ya, Bapak tampilkan di sini. Oke, ini dia LKPD-nya. Jangan lupa isi nama dan tanggalnya terlebih dahulu. Silakan dibaca. Setelah itu, mulai dari tujuan kegiatan. Tujuannya adalah memahami konsep benda penghantar panas. Lalu, diharapkan kamu dapat membedakan dan menggolongkan kelompok benda konduktor dan isolator. Oke, langsung saja. Ya, alat dan bahannya ada lilin dan korek api ini harus ada ya, karena untuk menyalakan api. Kemudian tatakan lilin boleh ada, boleh enggak. Terus beberapa alat ini yang Bapak kasih tanda, ini untuk kita uji ya. Benda tersebut termasuk isolator atau konduktor. Mulai dari sendok logam, sumpit, sendok plastik, penggaris plastik, pensil, gunting kuku, kunci, wadah minuman kaleng, botol atau gelas plastik, sampai ranting pohon atau kayu ya. Pokoknya dari sini pilih aja beberapa ya, paling tidak ada 6 benda dari nomor 4 sampai dengan 13 ini. Dari sendok sampai ranting pohon pilih 6 benda. Kalau nggak ada ya cari sesuatu yang sifatnya hampir sama, mirip-mirip gitu nggak apa-apa. Oke, pertama baca dulu nih ya. Kita langsung ke penunjuk kerjanya. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu, bacalah teks di bawah ini terlebih dahulu. Oke, teksnya adalah sifat benda terhadap panas. Ini termasuk teks artikel ya, atau teks eksplanasi. Oke, diawali dengan gambar, kamu simak dulu. Tahukah kamu semua benda mempunyai sifat terhadap panas? Perhatikan berbagai gambar benda di atas. Ada benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, tetapi ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor, sedangkan yang tidak dapat menghantar panas dengan baik disebut isolator. Nah, bahan untuk membuat suatu benda disesuaikan dengan fungsi dan sifatnya terhadap panas loh. Semua alat masak seperti panci, penggorengan, spatula atau sodet, bahan dasarnya pasti terbuat dari benda berbahan logam. Logam dipilih karena bersifat konduktor atau dapat menghantarkan panas dengan baik. Coba perhatikan lebih detail atau teliti lagi ya. Di alat masak tersebut ada bagian benda yang dilapisi atau terbuat dari bahan lain selain logam. Tepatnya di bagian untuk memegang alat tersebut. Misalnya di bagian pegangan panci atau kuping panci. Biasanya terbuat atau dilapisi benda berbahan plastik, atau selain plastik biasanya karet ya. Tentunya hal itu ada tujuannya. Plastik dipilih karena bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Sehingga saat ingin memegang bagian pegangan panci tersebut, tangan kita tidak ikut terasa panas. Nah, dari teks itu, apakah yang dimaksud dengan konduktor dan isolator? Silakan kamu tulis di kolom ini ya. Kamu tulis konduktor adalah atau isolator adalah contoh-contohnya dan sebagainya ya. Selanjutnya, untuk menambah pemahaman dan pengalaman belajarmu secara langsung, ayo kita lakukan praktikum. Oke, mari sama-sama kita simak dan baca dulu ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah melalui kegiatan praktikum diharapkan kamu nih sebagai peserta didik dapat memahami konsep tentang benda penghantar panas. Benda penghantar panas itu ada 2. Nah, diharapkan setelah ini juga kamu dapat memahami, membedakan antara isolator dan konduktor. Oke, langsung saja kita bahas, kita lakukan ya. Pertama, siapkan semua alat dan bahan. Sebelumnya, mohon minta bantuan orang tua di rumah
boleh mama, ayah, ataupun kakak juga boleh. Yang penting harus ada pengawasannya ya. Karena kita akan belajar dan sambil bermain-main api nih. Jadi kita akan melakukan sesuatu dengan api. Jadi minta bantuan orang tua di rumah supaya tetap didampingi ya mama bunda di rumah. Oke, apa saja sih alat dan bahannya? Ini kita siapin dulu alat dan bahannya. Yang pertama wajib banget ada lilin dan korek. Kamu boleh gunakan korek yang kayu ya. Kalau bapak pakai korek yang ini, kebetulan adanya yang ini. Ini nanti kita untuk bakar ya. Untuk jadi sumber energi apinya ya. Sumber energi panasnya nanti kita peroleh dengan api ya. Kita gunakan api sebagai sumber energi panasnya. Oke. Dapat sumber energi panasnya. Selanjutnya kita siapkan beberapa benda yang ada di sekitar rumah. Nah, di sini Bapak menyiapkan yang ada sendok logam, terus sumpit kayu, kemudian Bapak ada penggaris plastik, kemudian ada pensil, lalu ada gunting kuku, terus ada gelas plastik ya, bekas minuman jajanan minuman plastik, terus ada minuman kaleng ya, wadahnya minuman kaleng, ini kaleng ya, cari yang kaleng. Terus ada kayu, potongan kecil kayu. Kalau nggak ada kayu, kamu boleh cari potongan ranting ya, ranting-ranting pohon ya. Terus sama satu lagi adalah kunci. Oke, semuanya sudah siap. Selanjutnya kita nyalakan ini lilinnya. Kalau misalkan kamu butuh tatakan, silakan gunakan tatakan. Kalau enggak ya nggak apa-apa ya, opsional. Boleh dipakai, boleh enggak. Kalau misalkan udah rata, silakan. Oke, nyalain dulu. Minta bantuan mama, ayah, atau orang dewasa di rumah ya. Jangan sampai kenapa-napa. Ya, kita mau belajar. Hati-hati ya menggunakan apinya. Kita siapkan semuanya, udah siap nih ya kan. Caranya gimana? Nah, tinggal kita panaskan aja nih benda-benda yang udah kita siapkan. Mulai dari apa terserah. Kalau Bapak pilih dari sendok. Kita panaskan, setelah kita panaskan kita tunggu sampai beberapa detik, bisa sampai 10 detik. Nanti setelah itu kita angkat, terus kita rasain nih. Di bagian lainnya ikutan panas nggak? Kan yang kita panasin ujungnya doang nih. Bagian lainnya ikut panas nggak gitu. Nanti dilaporkan, kita tulis. Di bagian 8 ya, bagian kolom tadi ya. Kita isi terasa panas atau tidak, ya atau tidak, dapat menghantarkan panas nggak? Kalau misalkan di sisi lainnya terasa panas, berarti dapat menghantarkan panas. Nah, kalau dapat menghantarkan panas, berarti termasuk konduktor. Oke, kita coba ya, mulai dari sendok. 1, kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Sekarang kita rasain, terasa panas nggak nih? Kan yang kita bakar, yang kita panaskan bagian ujung sini. Nah, kita coba rasain bagian sininya. Nah, terasa panas nih, terasa panas sampai di sini nih ya. Di sini belum terasa panas, tapi di sini udah terasa panas. Nah, berarti sendok logam termasuk konduktor nih, karena dapat menghantarkan panas. Setelah itu kita coba yang lainnya, misalkan pensil. Kita coba pensil ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hati-hati ya, tetap minta dampingin orang tua. Oke, cukup. Oke, sekarang kita rasain nih. Panasnya menyebar nggak? Terasa nggak ke sisi bagian lainnya, ke ujung yang lainnya? Dari sini enggak, sampai sini enggak. Nggak ada yang terasa panas. Panasnya cuma di bagian yang dibakarnya aja, yang bagian panasin. Yang lainnya nggak terasa panas sama sekali. Nah, berarti termasuk konduktor atau isolator nih, diisi ya di bagian kolomnya. Oke, kita lanjut ke sumpit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
9, 10. Nah, sekarang kita rasain nih, terasa nggak nih panasnya sampai ke ujung yang kita pegang sini, dari sini ke sini, terasa nggak panasnya? Oke, kita rasain. Nanti langsung tulis lagi nih di kolomnya ya, di kolom yang bagian halaman terakhir, bagian 8. Kita centang. Kalau misalkan terasa, kita centang terasa iya gitu. Apakah dapat menghantarkan panas? Sifat benda termasuk konduktor atau isolator, kita centang-centang ya. Oke, selanjutnya kita coba gunting kuku. Kita coba bagian ujung-ujungnya aja ya. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, terasa nggak panasnya? Nah, kita coba nih, ini kan dari sini sampai sini ya. Kita coba pegang ini. Terasa nggak panasnya? Mengalir nggak panasnya dari sini? Mengalir nggak kira-kira? Terasa? Nah, lanjut, kamu isi. Selanjutnya, begitu terus sampai semua ya. Kita coba kayu. Kamu boleh pakai ranting pohon ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terasa? Terasa atau enggak? Langsung isi ya. Makanya sambil isi nih, sambil isi. Kamu centang ya. Lanjut. Ini. Hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup? Rasa nggak nih panasnya? Ada rasa hambat, ada rasa panas nggak? Ada rasa anget nggak gitu ya? Nah, cobain. Seterusnya sampai semua. Lanjut lagi. Ini apa namanya? Kunci. Sampai 10 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini harus sampai semuanya ya, harus kena apinya. Terasa nggak panasnya? Nah, kalau misalkan ada rasa-rasa angetnya atau ada rasa panasnya, berarti terjadi apa namanya, hantaran panas ya dari ujung ke ujung. Kita coba lagi yang ini. Oke, dan seterusnya ya, sampai 10 detik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terasa panas nggak di ujungnya? Dan seterusnya. Pokoknya kamu coba, kalau misalkan 10 detik kurang waktunya, atau disesuaikan aja gitu sampai kira-kira terasa panasnya atau enggak gitu ya. Dan jangan sampai terjadi kebakaran gitu ya. Jangan sampai apinya menyambar ke benda-benda yang udah terbakar. Pastikan ini kertas ya, jangan terlalu dekat dengan api. Pastikan baju ya, pakaian kita jangan sampai kena. Oke, itu saja. Nanti kalau sudah dicoba semuanya, kamu isi di kolomnya ya. Isi kolomnya apa aja? Isi kolomnya ada nama benda, kemudian ada kolom panas terasa di bagian ujung lainnya, iya atau tidak gitu. Misalkan ini ya tadi ya kunci nih, kan kunci ujungnya kan sini. Nah, terasa panas nggak nih di ujungnya? Kalau misalkan terasa panas di ujungnya berarti iya, centang yang iya. Kemudian dapat menghantarkan panas nggak berarti? Ya, dapat menghantarkan panas. Sifat benda terhadap panas. Sifat benda kan ada dua tuh, konduktor atau isolator. Kalau dapat menghantarkan panas berarti konduktor atau isolator? Konduktor, centang yang konduktor. Dan seterusnya, semua benda kita berlakukan dengan cara yang sama. Kita perlakukan dengan cara yang sama. Oke, ini kita matiin dulu. Selanjutnya, di poin terakhir, buatlah kesimpulan dari yang telah kamu pelajari ya, dari kegiatan hari ini. Apa aja tuh kesimpulannya? Kamu isi nih di sini. Apa aja tuh kamu tadi isi belajar tentang apa aja? Yang kamu pahami apa aja? Isolator dan konduktor itu seperti apa? Isolator adalah atau konduktor adalah. Kemudian contoh-contohnya apa aja nih? Yang termasuk konduktor berarti apa aja nih, kamu sebutkan benda-bendanya.
Terus kamu sebutkan kesamaannya, sama-sama terbuat dari bahan apa ya yang konduktor, sedangkan yang isolator bahannya dari apa. Oke, jangan lupa minta dampingan orang tua. Kalau nggak ada orang tua di sekitar kamu, jangan kerjakan ini ya. Kemudian jangan lupa foto kegiatan-kegiatan praktikum kamu, kemudian kirim dalam bentuk kolase ke Pak Yudi ya. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Tetap semangat belajar di rumah ya, dan jaga kesehatan selalu. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank you.